Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang masih tentang data mining lanjutan. Materinya kali ini ada banyak, ada sekitar 8 materi. Saya diberikan tugas untuk menjelaskan satu persatu bagian submateri yang dibuat. Jadi pertama, seperti biasa kita membuka Anaconda dan menggunakan JupyterLab di running di Google Chrome. Oke, langsung saya akan bahas subbab 3.7, finding the mean, max, sum, average, and count. Jadi ini adalah fungsi statistik, dimana kalau di Excel itu kan pakai rumus sum untuk cari jumlah, average itu untuk mencari rata-rata, count itu untuk menghitung jumlah, min itu untuk mencari nilai minimum, max itu untuk mencari nilai maksimal. Nah, pertama, seperti biasa kita harus import pandas SPD, lalu kita masukkan URL yang ingin kita jadikan data frame-nya. Lalu kita beri perintah data frame sama dengan pd read csv URL. Ini adalah untuk membaca URL tersebut dan menjadikan dokumen technique.csv ini sebagai sebuah data frame. Nah, langsung kita lanjut ke print maximum data frame age. Di sini kita mencari nilai maksimum dari kolom yang ada di data frame yang bernama age atau usia. Kita mencari max. Di sini adalah rumusnya lah. Terus kita juga mencari nilai minimum dari kolom age, mencari nilai rata-rata dari kolom age, mencari jumlah, dan mencari ada berapa data yang ada di dalam kolom age itu. Nah, didapatkan nilai maksimumnya ada 71, nilai minimumnya ada 0,17, minnya ada 30, sumnya ada 22.980,88, dan countnya ada 756. Nah, nilai maksimum ini adalah dari kolom age ini, ternyata yang paling tua itu berusia 71 tahun, minimum itu bisa jadi 0,17 tahun, rata-rata adalah umur 30 tahun, rata-rata yang ada di kolom age ini adalah 30 tahun, sumnya adalah jumlah keseluruhan usia orang-orang yang ada di sini, ada 22.980,88, dan ada 756 data. Nah, ini kalau kita mau menghitung ada berapa aja sih data yang ada di setiap kolom, kita pakai rumus count. Nah, name ada 1.313 data, because ada sama juga, age ada 756 data, sex juga sama ada 13 data, survive ada sama, sampai sex code juga sama. Oke, lanjut ke 3.8. Nah, 3.8 ini untuk menemukan nilai yang unik, yang sifatnya unik. Sama 3 ini langkahnya masih sama. Terus kita langsung ke data frame sex unik. Kita mencari nilai unik di kolom sex, array, female, dan male. Nah, ternyata di dalam dalam kolom sex itu ada value yang namanya female dan male. Data frame sex value counts. Nah, ini untuk menghitung
nilai data yang ada di sana, yang ada di kolom ini, di kolom sex. Male itu ada 851 data, female ada 462 data. Jadi yang datanya itu laki-laki itu ada 851, yang perempuan ada 462. Nah, kita mau mencari jumlah nilai dari P-class. Third itu ada 711, first itu ada 322, dan second itu ada 279. Nah, ini yang tidak diketahui ada yang satu. Oke, ini untuk mencari yang nunik. Nunik ini yang nggak unik dia, ada 4 data. Lanjut ke 3.9. Nah, 3.9 untuk menangani nilai yang hilang atau missing. 3 perintah pertama sama seperti sebelumnya. Nah, di sini data frame age is null. Nah, ini ternyata di kolom ini ada yang nilainya kosong. Nah, gimana kita caranya untuk menangani nilai yang kosong tersebut? Kita cari dulu data frame yang di kolom age itu ada yang kosong. Kita memunculkan 2 data pertama di kolom age yang kosong. Nah, ini ada 2 data yang kolomnya age, di kolom age yang nilainya kosong. Jadi 2 orang ini tidak diketahui usianya berapa. Nah, kita masukin dulu import numpy snp. Data frame sex sama dengan data frame sex replace male np none. Data frame pd read csv url na values np none. Nah, ini kita mau ganti none jadi none. Gitu. Oke, lanjut ke 3.10. Deleting a column. Ini untuk menghapus kolom. Nah, 3 langkah pertama masih sama seperti sebelumnya. Lalu data frame dot drop age axis 1 head 2. Jadi kita mau menghapus di kolom age yang nilai axisnya 1. Mau menghapus kolom age. Gimana sih ini? Ya, pokoknya dia mau menghapus nilai axis. Mau menghapus kolom age. Dia mau menghapus kolom age di sini. Jadi di data frame ini nilai kolom age-nya nggak ada. Jadi langsung ke sex, langsung ke survive. Terus lanjut data frame dot drop data frame kolom 1 axis sama dengan 1 head 2. Jadi dia mau menghapus apa sih ini? Dia mau menghapus kolom nomor 1. Kalau di data mining angka pertama itu dimulai dari 0. Jadi name itu dibilang kolom pertama, kolom 0. Nah, P-class itu baru kolom ke-1. Jadi ketika dia dipanggil kolom 1 yang mau dihapus, nah jadi P-class ini yang dihapus, bukan yang name, karena data mining pemrograman itu bermulai dari angka 0. Oke, lanjut 3.11. Deleting a row. Jadi ini kita mau menghapus sebuah baris. Nah, import pandas std kayak biasa. Terus lanjut data frame kurung siku data frame sex. Ini tanda titik seru sama dengan male head 2. Jadi kita mau menghapus baris di kolom sex yang mengandung kata male. Nah, jadi yang si male ini mau dihapus semua nih dari kolom sex ini. Nah, jadi dia semuanya langsung keluar female.
gitu, jadi nggak ada yang male lagi. Oke, lanjut. Data frame name Allison Miss Helen Lorraine head to. Jadi dia mau menghapus nama Allison Miss Helen Lorraine dari kolom nama. Jadi dia langsung Allison Mr. Hudson Joshua Creighton. Langsung ini. Tadinya di bawah Ellen tuh ada ini. Tuh. Langsung ke bawah lagi data frame index titik seru sama dengan tanda seru sama dengan 0 head to. Nah, dia menghapus yang mana? Index itu yang mana? Yang di sini index. Ini adalah index. Nah, dia menghapus angka 0. Data yang indeksnya 0. Jadi ini semuanya dihapus. Semuanya dihapus, sebaris itu dihapus. Jadi dia tinggal nyisain 1 sama 2, yang 0 hilang sebaris. Itu. Oke, lanjut 3.12. Dropping duplicate rows. Kita mau menghapus baris yang datanya duplikat atau ada data ganda. Kita copy paste yang import URL, terus data frame kita copy paste saja, terus kita buat data frame drop underscore duplicates head 5. Nah, ini adalah perintah untuk menghapus duplikat di 5 data pertama. Print number of rows in the original data frame dan data frame. Ini untuk menampilkan jumlah baris di versi data frame yang original. Ada 1313 baris. Nah, setelah dihapus, di drop duplikatnya, dia tetap berjumlah segini karena di data ini tidak ada data yang duplikat gitu. Nah, lanjut data frame duplicate subset sex. Nah, kita mau menghapus data duplikat yang ada di kolom sex. Gimana caranya? Ya gitu, tadi saya udah jelasin seperti ini. Jadi dia nggak ada duplikat, jadi female male gitu. Nah, terus data frame duplicates subset sex keep less. Nah, ini untuk menghapus duplikat juga dan mempertahankan data yang terakhir. Sorry, ada gangguan. Gak bisa tetap. Kenapa juga sih pencet itu? Oke, lanjut. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut ke 3.13. Grouping rows by values. Jadi kita mau membuat grup dari mengelompokkan baris berdasarkan nilainya. Data frame group by sex min. Nah, jadi kita mau mengelompokkan kolom seks berdasarkan si rata-rata dari seksnya itu. Jadi berdasarkan rata-rata dari kolom seks. Jadi ada dua nih, seks kan ada dua jenis, female dan male. Nah, female itu rata-rata umurnya 29, yang survive-nya rata-rata 0,6 alias hampir mendekati semuanya yang selamat, dan sex score-nya 1,0. Nah, kalau yang male itu rata-rata umurnya 31 tahun, yang survive itu 0,1, sex score-nya 0,0. Dan lanjut data frame group by sex.
panda score group by generic data frame group by. Oke, kita lanjut. Data frame dot group by survive name count. Jadi kita mau mencari yang survive itu ada berapa datanya yang survive itu. Jadi survive itu ada yang 0 dan yang 1. Yang 0 itu tandanya tidak selamat, yang 1 itu tandanya selamat. Jadi yang tidak selamat itu ada 863 dan yang selamat itu ada 450 orang. Name itu untuk namanya tuh kayak indikatornya gitu sih. Ya, kayak indikatornya. Jadi ada berapa orang nih datanya berdasarkan si nama ini yang selamat itu ada berapa. Jadi ada 863 yang tidak selamat dan 456 yang selamat. Data frame group by sex, survive, age, mean. Nah, kita mau mencari kira-kira jenis kelamin apa aja sih yang survive dan rata-rata umur itu berapa yang survive. Nah, untuk perempuan yang survive itu untuk yang perempuan yang meninggal atau tidak bisa diselamatkan itu rata-rata umurnya 24 tahun, hampir 25 tahun, sedangkan yang selamat ada rata-rata umurnya itu umur 31 tahun, 30 sampai 31 tahun. Untuk yang laki-laki yang meninggal itu rata-rata umurnya 32 tahun ke atas. Rata-rata umurnya 32 tahun, dan untuk yang laki-laki yang selamat itu rata-rata umurnya 25 sampai 26 tahun. Oke. Lanjut ke 3.14. Nah, 3.14 grouping rows by time. Kita mau mengelompokkan baris berdasarkan waktunya. Kita harus membuat 2. Biasanya kita buat 1 doang, ini kita buat 2. Yang pertama import pandas spd dan import numpy smp. Time underscore index pd dot date underscore range 0606/2017 period 100.000 frekuensinya 30s. Frame-nya dan data frame sama dengan pd.data frame, index sama dengan time index. Ini kita mau cari kita nggak pakai URL yang sebelumnya, tapi ini kita pakai data yang ada di ini yang tersimpan di import numpy smp. Kita mau menghitung jumlah penjualan dalam waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. Nah, data frame resample week itu bisa dibilang week sum. Jadi jumlah penjualan dalam setiap minggunya. Pertama tanggal 11 sampai terus tanggal 18, tanggal 25, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16. Per minggu ini dibuat per minggu. Jadi ini 86.352 di tanggal ini dan seterusnya. Data frame dot head 3. Nah, ini untuk melihat penjualan dalam waktu 30 detik sekali. Kan ini 30 detik ini frekuensinya. Nah, gitu. Jadi 3 data pertama itu dari detik 00 sampai 30 sampai 1 menit gitu. Nah, langsung data frame di sampel to W. To W ini maksudnya 2 minggu. Jadi kita buat ini per 2 minggu. 2 minggu ini 2 minggu. Nah, rata-ratanya itu berapa? Kita menghitung rata-rata penjualan setiap 2 minggu sekali. Tanggal 11 4,99, tanggal 25 5, tanggal 9 5 juga, tanggal 23 5 juga gitu. Resample M. Nah, ini M ini untuk per bulan. Jadi jumlah penjualan dalam 1 bulan. Nah,
karena kita punya dua bulan periode, jadi cuma ada 2 data yang keluar. Resample M label left titik count, sama aja sama yang ini. Oke, lanjut yang terakhir 3.15. Nah, ini yang terakhir. Lupa 3.15 itu judulnya apa. Oke, kita lanjut teman-teman. Maaf atas kendalanya. 3.15 looping over a column. Jadi kita ingin mengulang-ulang data di sebuah kolom. Oke. Jadi nggak cuma satu kolom aja yang ada satu data. Jadi bisa ada beberapa kolom yang datanya sama. Oke, kita lanjut. Import pandas SPD pakai URL sama yang kayak tadi. Kita juga sebut buat variabel data frame-nya untuk membaca si URL ini, untuk membaca CSV ini diubah menjadi data frame. Lalu for name in data frame name 0.22 print name upper. Jadi ini untuk mengulang. Ellen, Miss Elizabeth Walton, Alison, Miss Helen Lorraine. Name upper for name in data frame name Ellen, Miss Elizabeth Walton, Alison, Miss Helen Lorraine. Jadi data yang ini tuh jadi bikin satu kolom gitu. Oke, itu aja dari saya. Mungkin nanti ada tugas-tugas yang baru yang bakal saya buat yang muncul di video saya. Jangan bosan-bosan buat nontonin tugas-tugas saya ini. Terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.